Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Suryawardhani dari kelas DE 0602 dengan NIM 1101230009. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang BJT atau bipolar junction transistor sebagai penguat. Apa sih itu BJT? BJT atau bipolar junction transistor adalah salah satu komponen elektronik yang berfungsi utama sebagai saklar dan penguat sinyal. Dalam penggunaannya sebagai penguat, BJT bekerja dengan cara memperbesar sinyal input yang kecil menjadi sinyal output yang lebih besar tanpa mengubah bentuk gelombangnya. Nah, BJT ini memiliki tiga terminal, yaitu basis atau biasa lambangnya B, lalu kolektor atau biasa lambangnya C, dan emitor atau biasa lambangnya E, serta terdiri dari dua jenis utama, yaitu NPN dan PNP. Jenis NPN lebih sering digunakan sebagai penguat karena arah arusnya yang lebih sesuai dengan polaritas umum rangkaian elektronik. Prinsip kerja BJT sebagai penguat adalah berdasarkan penguatan arus. Ketika arus kecil dialirkan ke terminal basis, BJT memungkinkan arus yang jauh lebih besar mengalir dari kolektor ke emitor. Besarnya arus kolektor sebanding dengan arus basis, dikalikan dengan faktor penguatan yang disebut beta. Nah, untuk BJT penguat kelas A, ini saya jelaskan dulu untuk garis besar input dan outputnya, serta prinsip kerja dan keunggulan. Lalu untuk nanti di simulasi akan saya jelaskan kembali. Untuk input dan outputnya, inputnya itu sinyal AC kecil, misalnya sinyal audio diberikan ke basis transistor. Jadi maksudnya dari sini, ini tuh bisnya. Outputnya itu sinyal diperkuat muncul di kolektor berbanding terbalik fasa dengan input. Untuk prinsip kerjanya itu, transistor beroperasi terus-menerus sepanjang 360 derajat dari siklus sinyal input. Diberi bias maju yang cukup agar transistor selalu aktif bahkan tanpa sinyal input. Arus kolektor itu mengalir terus-menerus menyebabkan konsumsi daya tinggi. Untuk keunggulan dari BJT penguat kelas A ini, reproduksi sinyal sangat linier, jadi distorsinya itu rendah. Lalu stabil dan cocok untuk penguat sinyal kecil. Untuk kelemahannya itu efisiensi rendah sekitar 25-30%. Lalu boros daya juga karena arus tetap mengalir walau tidak ada sinyal. Ini untuk gambar rangkaiannya. Lalu ini untuk rangkaian simulasi BJT penguat kelas A. Rangkaian penguat kelas A ini berbasis transistor BJT 2N309 ini, yang umum digunakan untuk memperkuat sinyal AC kecil seperti sinyal audio. Input sinyal AC-nya ini diberikan melalui kapasitor C1 ini 10 farad ke pangkalan base transistor. Q1, kapasitor C1 berfungsi sebagai kopling AC yang menghalangi komponen DC dari sinyal input sehingga hanya sinyal AC yang diteruskan ke basis transistor. Jadi kapasitor C1 ini sebagai kapasitor kopling. Lalu untuk output sinyalnya itu diambil dari kolektor transistor I1 melalui kapasitor C2 ini. Kolektornya di sini. Melalui kapasitor C2, kapasitor ini juga bertindak sebagai kapasitor kopling untuk mencegah tegangan DC dari kolektor masuk ke beban atau output. Lalu untuk cara kerja rangkaiannya itu, yang pertama, rangkaian kerjanya ini menggunakan konfigurasi common emitter, yang merupakan konfigurasi penguat paling umum karena memberikan penguatan tegangan yang tinggi. Untuk alur kerja yang pertama itu menggunakan biasing. Resistor R1 dengan nilai 100 kilo ohm dan R2 dengan nilai 100 kilo ohm membentuk pembagi tegangan untuk memberikan tegangan bias pada basis transistor agar transistor berada dalam mode aktif, yaitu tidak mati atau cut off dan tidak jenuh atau saturation. Lalu resistor R3-nya ini 1K itu berfungsi sebagai resistor emitor yang memberikan stabilisasi termal terhadap transistor.
Adanya resistor ini itu membuat membantu menjaga kestabilan titik kerja meskipun terjadi perubahan suhu atau betanya transistor. Kalau untuk resistor R4, 10 kilo ohm ini berfungsi sebagai resistor beban di sisi kolektor. Untuk penguatan sinyalnya, ketika sinyal AC masuk melalui C1 ini, sinyal ditumpangkan ke DC bias di basis transistor. Sinyal kecil ini menyebabkan perubahan arus basis emitter yang akan diperkuat oleh transistor sehingga menghasilkan perubahan arus kolektor yang jauh lebih besar. Perubahan arus kolektor ini menghasilkan perubahan tegangan pada R4 yang merupakan sinyal output. Karena konfigurasi common emitter menghasilkan sinyal output yang berfase terbalik terhadap input, maka sinyal koron akan mengalami pembalikan fase. Kapasitor C2 ini memastikan hanya sinyal AC yang keluar ke beban atau osiloskop, sementara komponen DC-nya itu diblokir. Rangkaian ini tuh cocok untuk contoh klasik dari penguat kelas A di mana transistor BJT bekerja dalam mode aktif sepanjang waktu selama sinyal AC diberikan. Kelebihannya tadi itu adalah linearitas dan bentuk gelombang yang baik. Meskipun efisiensi dayanya rendah karena arus mengalir terus-menerus, bahkan tanpa sinyal input, rangkaian ini sangat cocok untuk aplikasi audio atau komunikasi di mana distorsi minimal itu sangat penting. Ini untuk hasil dari BJT penguat kelas A dalam osiloskop. Selanjutnya, BJT penguat kelas B untuk inputnya itu sinyal AC yang dibagi menjadi dua bagian. Ini, jadi dua bagian ini. Outputnya gabungan dari dua sinyal hasil penguatan masing-masing transistor. Untuk prinsip kerjanya itu menggunakan dua transistor, satu bekerja saat input positif, satunya saat input negatif. Lalu masing-masing transistor bekerja 180 derajat dari siklus sinyal. Tidak ada arus kolektor saat tidak ada input sama dengan hemat daya. Keunggulan dari BJT penguat kelas B ini efisiensi lebih tinggi sekitar 70%. Lebih hemat daya dibanding kelas A. Kelemahannya itu terjadi distorsi crossover di sekitar titik nol sinyal karena kedua transistor bergantian bekerja. Ini untuk rangkaiannya secara general, terus ini untuk rangkaian simulasinya. Rangkaian pada gambar ini itu merupakan penguat BJT kelas B dengan konfigurasi push-pull yang terdiri dari dua transistor berbeda jenis Q1 2N309 NPN, lalu Q2 2N2907 PNP. Konfigurasi ini itu umum digunakan untuk penguatan sinyal audio karena efisiensi dayanya yang tinggi dibandingkan kelas A. Meskipun konfigurasi ini tuh memiliki sedikit distorsi crossover. Untuk input sinyal AC itu masuk melalui kapasitor C1 10 NF. Fungsi C1 ini sebagai kapasitor kopling yang menghilangkan komponen DC dari sinyal input, sehingga hanya sinyal AC yang diteruskan ke basis transistor Q1 dan Q2. Jadi hanya ada sinyal AC di sini-sini. Kalau untuk output sinyalnya itu diambil dari titik kolektor transistor Q1 dan emitter transistor Q2 yang terhubung bersama melalui kapasitor C2. Ini diambil dari sini ke beban atau pengamat seperti osiloskop. C2 juga bertindak sebagai kopling AC untuk memblokir komponen DC ke output. Lalu untuk cara kerja rangkaiannya, rangkaian ini kan menggunakan konfigurasi push-pull, yang artinya kedua transistor ini bekerja secara bergantian untuk memperkuat dua setengah gelombang sinyal input. Penguatan sinyal positif dan negatif. Ketika sinyal inputnya bernilai positif, transistor NPN-Q1 ini aktif dan mengalirkan arus dari kolektor ke emitor, memperkuat bagian positif ke sinyal output dari sini ke sini. Dalam waktu yang sama, transistor PNP kedua saat itu off karena basisnya lebih positif dari emitornya.
Sebaliknya, ketika sinyal input negatif, transistor Q2 ini aktif, PNP ini aktif, dan mengalirkan arus dari emitor ke kolektor, memperkuat bagian negatif sinyal input. Pada kondisi ini, NPN Q1 ini mati. Jadi ini arahnya dari sini ke sini. Hasilnya, sinyal output akan mengikuti bentuk gelombang input secara penuh karena kedua transistor bekerja bergantian atau komplementer untuk masing-masing setengah siklus. Ini bekerja secara penuh ini. Peran resistor dan kapasitor untuk peran resistor R1 dan R2 itu masing-masing 10 kilo ohm itu membantu dalam pembentukan tegangan bias untuk kedua transistor. Meskipun dalam implementasi ideal, penguat kelas B sering menggunakan diode bias atau rangkaian bias AB untuk mengurangi crossover. Kapasitor C2 ini memastikan hanya sinyal AC yang diteruskan ke output, memisahkan sinyal dari tegangan DC yang mungkin ada di kolektor Q1 dan emitor Q2. Untuk hasil dari digitalnya itu seperti ini. Penguat kelas B ini bekerja dengan prinsip komplementer simetris, di mana sepasang transistor PNP dan NPN ini memperkuat masing-masing setengah siklus sinyal. Kelebihannya itu terletak pada efisiensi gaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelas A, karena tidak ada arus diam besar yang terus mengalir. Namun, terdapat kompromi berupa distorsi crossover yang bisa diperbaiki dengan peralihan ke penguat kelas AB. Rangkaian ini tuh cocok untuk aplikasi audio menengah hingga tinggi yang memerlukan efisiensi daya. Lanjutnya untuk BJT penguat kelas AB, ini untuk gambar rangkaiannya, inputnya itu sama seperti kelas B. Untuk outputnya itu sinyal gabungan dari dua transistor namun lebih halus. Prinsip kerjanya itu kombinasi dari kelas A dan B. Transistor sedikit aktif meskipun input sama dengan 0. Tiap transistor bekerja lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Keunggulannya itu distorsi crossover sangat berkurang dibanding kelas B. Efisiensinya lebih baik dari kelas A, tapi sedikit di bawah dari kelas B. Jadi, kelas AB ini ada di tengah-tengah kelas A dan kelas B. Kelemahannya masih ada sedikit konsumsi daya saat idle, lalu rangkaian bias harus dirancang secara lebih hati-hati. Ini untuk rangkaiannya. Rangkaian yang ditampilkan ini tuh merupakan rangkaian penguat BJT kelas AB yang menggabungkan keunggulan dari kelas A dan B. Penguat ini menggunakan dua transistor komplementer, Q1-nya 2N3019 NPN dan Q2-nya 2N2907 PNP. Untuk membentuk konfigurasi push-pull, tujuan utama dari konfigurasi ini adalah untuk menghasilkan sinyal keluaran yang efisien dengan distorsi crossover minimal dan efisiensi lebih tinggi dibanding kelas A. Ini bisa dilihat lah ya. Dari kelas A dan B tadi ini sangat berbeda berarti. Sudah lebih halus. Untuk sinyal inputnya itu diberikan melalui kapasitor C1 10 NF ke titik tengah basis dari kedua transistor Q1 dan Q2. Kapasitor ini berfungsi sebagai kopling AC yang menghilangkan komponen DC dari sinyal input. Lalu untuk sinyal outputnya ini diambil dari sambungan kolektor Q1 dan Q2, kolektor Q1 dan emitor Q2 melalui kapasitor C2 ini, yang juga bertindak sebagai kopling AC untuk mengalirkan sinyal ke beban sambil memblokir tegangan DC. Jadi ini dialirkan AC dialirkan ke sini sambil memblokir tegangan DC. Untuk cara kerja rangkaiannya, penguat kelas AB ini bekerja dengan cara membagi penguatan sinyal antara dua transistor komplementer ini. Nah, saat Q1 NPN akan mengantarkan selama siklus positif dari sinyal input, Q2 PNP akan menghantarkan selama setengah siklus negatif dari sinyal input. Jadi Q1 ini juga sama menghantarkan saat siklus positif, lalu Q2 ini menghantarkan saat siklus negatif. Dengan adanya tegangan bias kecil ditentukan oleh pembagi tegangan R1, R2, R3 ini, kedua transistor tetap sedikit konduktif saat tidak ada sinyal, sehingga mengurangi distorsi crossover yang umum terjadi pada kelas B. Untuk konflik dan transfer daya, saat sinyal input datang, C1 ini menyalurkan
ke basis kedua transistor, tergantung kualitas polaritas sinyal. Jika sinyal positif, Q1 akan aktif, Q2-nya mati. Jika sinyal negatif, Q2-nya akan aktif, Q1-nya mati. Untuk titik pertemuan kolektor Q1 dan emitter Q2 itu mengandung sinyal output penuh yang kemudian dilewatkan oleh C2 ini ke ban. Penguat kelas AB ini merupakan solusi kompromi antara efisiensi daya dan kualitas sinyal dengan konfigurasi push-pull komplementer dan pemberian bias kecil pada transistor. Penguat ini mampu mengurangi distorsi crossover sekaligus mempertahankan efisiensi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kelas AB ini sering digunakan dalam penguat audio dan sistem komunikasi yang membutuhkan kualitas sinyal baik dan efisiensi menengah. Ini untuk hasilnya bisa dilihat juga ya perbedaannya dari kelas B dan AB dan B dan A tadi. Untuk BJT penguat kelas C ini, input sinyal AC digunakan untuk memicu transistor sesaat. Outputnya sinyal diperkuat tapi hanya sebagian kecil siklus, biasanya digunakan dengan resonansi LC. Prinsip kerjanya, transistor hanya aktif kurang dari 180 derajat dari siklus sinyal. Banyak digunakan di penguat RF atau radio frekuensi. Outputnya itu bersifat terputus-putus lalu dihaluskan oleh filter RC. Keunggulannya sangat efisien hingga 80% atau lebih. Cocok untuk frekuensi tinggi seperti pemancar radio. Kelemahannya itu distorsinya tinggi, tidak cocok untuk penguat audio. Lalu butuh filter tambahan LC untuk hasil output yang bersih. Ini untuk rangkaiannya. Rangkaian ini tuh menggunakan transistor Q1 2N3019 tipe NPN serta kombinasi komponen resonansi LC untuk menghasilkan penguatan sinyal pada frekuensi tertentu. Untuk inputnya, sinyal input itu berupa sinyal AC frekuensi tinggi yang masuk melalui kapasitor C1 ke rangkaian resonansi C2 dan L1 ini, yang membentuk filter atau selektor frekuensi. Kapasitor C1 ini berfungsi sebagai kapasitor kopling AC yang memblokir komponen DC dari sumber sinyal. Lalu output sinyalnya ini diambil melalui ini L2 dan C3 ke kapasitor C4 10 NF yang juga bertindak sebagai kopling AC untuk output. Output inilah yang diperkuat oleh transistor dan dikirim ke beban ini. Lalu cara kerjanya itu, transistor Q1 hanya menghantarkan saat sinyal input memiliki amplitudo. Satu ini hanya menghantarkan sinyal saat memiliki amplitudo cukup besar untuk melewati tegangan ambang basis emitor. Karena biasanya membuat Q1 berada dalam kondisi cut off, transistor hanya menghantarkan dalam pulse sempit di bagian puncak sinyal input. Untuk resonansi LC-nya, komponen L1 dan C2 ini serta L2 dan C3 membentuk dua rangkaian tangki resonansi. Rangkaian ini tuh menyimpan dan melepaskan energi pada frekuensi resonansi tertentu. Energi disimpan dalam bentuk pulsa arus sesaat yang kemudian diubah menjadi gelombang sinusoidal kontinu oleh rangkaian LC. Meskipun transistor hanya aktif sesaat, inilah prinsip kerja utama penguat C, mengandalkan resonansi untuk membentuk ulang sinyal. Sinyal dari kolektor Q1 dihubungkan ke L2 dan C3 yang kembali meresonansi dan menyaring sinyal menjadi bentuk sinus murni pada frekuensi kerja. Akhirnya, sinyal yang telah diperkuat dan dibentuk ulang oleh kopling C4 ini menuju beban atau perangkat penerima di osiloskop ini. Penguat kelas C ini bekerja dengan memotong sebagian besar sinyal input, hanya memperkuat puncak sinyal. Namun, dengan bantuan rangkaian resonansi LC, sinyal keluaran dapat diperbaiki menjadi bentuk gelombang sinusoidal murni pada frekuensi tertentu. Rangkaian ini tuh sangat efisien dan ideal untuk digunakan sebagai penguat daya RF dan pemancar radio atau sistem komunikasi frekuensi tetap.
Kekurangannya adalah distorsi sinyal tinggi dan tidak bisa digunakan untuk sinyal audio atau data kompleks tanpa tambahan filter. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat dianalisis dan disimpulkan trade-off linearitas versus efisiensi. Kelas A itu unggul dalam linearitas, tetapi sangat boros daya. Lalu kelas C sangat efisien, tetapi memiliki distorsi besar, hanya cocok untuk frekuensi tinggi dan sinyal khusus. Lalu kelas B dan AB adalah kompromi. Kelas B itu cukup efisien namun butuh perhatian terhadap crossover distortion. Kelas AB menjadi solusi tengah yang menyeimbangkan efisiensi dan kualitas sinyal sehingga paling banyak dipakai di sistem audio modern. Untuk pemilihan kelas penguat itu tergantung kebutuhan. Jika kamu kebutuhannya audio fidelity tinggi, itu pakainya kelas A atau kelas AB. Jika kamu butuhnya untuk efisiensi tinggi seperti pemancar RF, itu pakainya kelas C. Jika kamu butuhnya buat aplikasi umum dengan kebutuhan daya lebih efisien, itu pakainya kelas B atau AB. Nah, rangkaian bias itu sangat berperan penting dalam menentukan kelas kerja penguat dan performanya. Kesalahan kecil dalam setting bias itu dapat mengubah kelas kerja dan menurunkan kualitas hasil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.